Manchester City juara Liga Champions 2022-2023. Di partai final yang berlangsung di Ataturk Olympic Stadium, Turki, Manchester City mengalahkan Inter Milan dengan skor 1-0. Bagi Manchester City, kemenangan ini melengkapi dua trofi mereka sebelumnya di musim. Manchester City sukses meraih treble winner. Titel juara ini terasa sangat spesial. Sejak berdiri pada 143 tahun silam, The Citizens untuk pertama kalinya mengangkat trofi Liga Champions. Man City menguasai bola sebesar 62% di babak pertama. Namun, Manchester City dan Inter sama-sama melepas 4 tembakan ke gawang. Intensitas Inter menurun di babak kedua. Manchester City leluasa untuk menguasai bola dan menyerang ke jantung pertahanan. Hasilnya, di menit ke-68, gawang Inter kebobolan. Rodri yang sanggup memecahkan kebuntuan usai datang dari lini kedua dan menempatkan bola ke sudut yang sulit dijangkau Onana. Selain itu, Manchester City berhasil mengukir sejarah dengan merengkuh treble winner pada musim ini. Sebelumnya, Manchester City mampu meraih trofi Premier League dan Piala FA. Sementara itu, Pep Guardiola untuk ketiga kalinya merasakan juara di Liga Champions sebagai pelatih. Sebelumnya, dia sukses meraih trofi si kuping besar pada 2008, 2009 dan 2010-2011 bersama Barcelona. Adapun bagi Inter Milan, kekalahan dari Manchester City membuat mereka gagal menambah koleksi gelar juara di Liga Champions. Inter terakhir kali menjadi juara di turnamen elit antar klub Eropa tersebut pada musim 2009-2010. Sevilla juara usai menang adu penalti atas AS Roma. Sevilla juara Liga Eropa 2022-2023. Wakil Spanyol itu menang adu penalti 4-1 atas AS Roma setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Final Liga Eropa antara Sevilla melawan AS Roma digelar di Puskás Arena, Budapest, Hungaria. Menang adu penalti atas AS Roma racikan Jose Mourinho di final, wakil Spanyol itu pun sukses menjaga supremasi mereka. Roma memimpin pada menit ke-34. Bryan Cristante memenangi duel di tengah, bola lalu dikuasai Gianluca Mancini yang jeli melihat celah terbuka untuk Paulo Dybala. Dybala menghadapi gawang dan melepaskan tembakan mendatar ke pojok kanan bawah. Sevilla menyamakan skor pada menit ke-55. Umpan silang Yesus Navas gagal diantisipasi Mancini dengan sempurna sehingga masuk ke gawang sendiri. Namun sampai babak tambahan usai, tak ada lagi gol yang tercipta. Pemenang pun ditentukan lewat totosan adu penalti. Untuk menentukan sang juara, di adu penalti, penendang pertama pemain Sevilla Ocampos sukses mencetak gol, skor 1-0. Penendang pertama Roma Cristante juga sukses membuat gol. Skor 1-1. Penendang kedua Sevilla Eric Lamela berhasil menjalankan tugasnya skor 2-1. Di penendang kedua Roma Mancini gagal mencetak gol skor 2-1. Penendang ketiga Ivan Rakitic yang maju sukses membuat gol, skor 3-1. Di penendang keempat pemain Roma Ibanez gagal menjalankan tugasnya, skor 3-1. Montiel sebagai penendang penentu kemenangan Sevilla dengan tenang menjalankan tugasnya, skor akhir 4-1 untuk kemenangan Sevilla. Sevilla semakin menegaskan status mereka sebagai rajanya UEFA Cup atau Liga Eropa. Sebab, 7 kali masuk final, 7 kali pula mereka menjadi juara. Jumlah gelar Sevilla di kompetisi ini juga lebih banyak dibandingkan tim-tim lainnya. Sevilla meraih gelar perdananya di musim 2005-2006. Ketika itu, kompetisi ini masih memakai format UEFA Cup. Sevilla belum pernah kalah di final UEFA Cup atau Liga Eropa. Jose Mourinho, yang punya rekor mentereng di final-final kompetisi Eropa, pun tak kuasa mematahkan supremasi mereka. Gelar ini merupakan gelar ke-7 bagi Sevilla, di mana Sevilla memenangkannya pada tahun 2006, 2007, hat-trick berturut-turut 2014, 2015, 2016, 2020, dan terakhir tahun ini 2023.
Menang dramatis, The Hammers juara Liga Konferensi. West Ham United berhasil menjadi juara Liga Konferensi atau UEFA Conference League 2022-2023 setelah menjinakkan perlawanan Fiorentina di babak final. West Ham mengalahkan wakil Italia secara dramatis dalam laga yang berlangsung di Fortuna Arena, Praha. West Ham berhasil membuka skor pada menit ke-60, Biragi terlihat menyentuh bola dengan tangannya di area terlarang. Benrahma pun sukses menjalankan tugasnya sebagai algojo dengan sempurna. West Ham memimpin 1-0. Keunggulan West Ham hanya bertahan 5 menit. Fiorentina sukses membuat skor kembali menjadi imbang berkat gol Bonaventura pada menit ke-67. Tembakan volinya tak mampu dibendung Alphonse Areola. West Ham sukses memastikan kemenangan berkat gol Bowen pada menit ke-90. Menerima umpan terobosan Lucas Paqueta, Bowen lolos dari jebakan offside dan sukses menaklukkan Pietro Terracciano. Skor 2-1 untuk kemenangan West Ham pun menjadi hasil akhir laga ini. Kemenangan dramatis ini sangat spesial untuk West Ham. Pasalnya trofi Liga Konferensi merupakan gelar kompetisi antar klub Eropa pertama yang mereka raih sejak kali terakhir jadi kampiun Piala Winner 1964, 1965 dan Piala Intertoto 1999.